Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi dinamika atmosfer. Video kali ini akan membahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar ketika channel Belajar Geo mengupload materi-materi terbaru, kalian mendapatkan informasi atau notifikasinya. Semangat selalu dalam belajar geografi. Kita akan mulai dari pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Sementara iklim keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah. Faktor pembedanya adalah waktu dan tempat. Cuaca, waktu singkat, tempatnya atau wilayahnya sempit. Sementara iklim, waktunya lama, wilayah atau tempatnya luas. Pembeda yang lain adalah kondisinya. Cuaca kondisinya selalu berubah-ubah. Bisa jadi pagi hari sangat cerah, tapi siang hari kemudian akan segera mendung dan gelap, lalu sorenya bisa langsung hujan. Sementara iklim, kondisinya iklim itu relatif tetap. Misalnya iklim tropis, maka bertahun-tahun suatu wilayah itu akan beriklim tropis, atau gurun, ataupun beriklim kutub. Unsur cuaca dan iklim ada 6 atau bahkan 7. Satu adalah radiasi matahari, yang kedua suhu udara, 3 kelembapan udara, 4 tekanan udara, 5 angin, 6 awan, dan yang ketujuh adalah curah hujan. Kita akan mengawali dari radiasi matahari. Adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dan menjalar melalui atmosfer, melintasi ruang angkasa ya, atmosfer, lalu sampai ke permukaan bumi. Dan banyak sedikitnya cahaya atau sinar matahari sampai ke permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 5 faktor. 1, sudut datang sinar. Nih ya, pada siang hari akan sangat panas. Kenapa? Karena permukaan matahari yang sama akan, misalnya 1 meter persegi permukaan matahari akan menyinari permukaan bumi 1 meter persegi, sehingga sangat intensif. Sementara di pagi atau sore hari, 1 meter permukaan matahari menyinari permukaan bumi dari arah samping tentu menyebar, sehingga tenaga radiasi 1 meter disinarkan pada wilayah yang sangat luas. Karena itu di pagi atau sore hari, cahaya matahari tampak tidak terlalu panas. 2, letak lintang suatu wilayah, dan 3, lamanya penyinaran matahari. Ini saling terkait. Pada lintang rendah atau daerah khatulistiwa, tentu akan mengalami lama penyinaran matahari maksimal, yaitu sekitar 12 jam. Kemudian pada lintang sedang lebih berkurang, bisa 10 atau 8 jam, dan terus berkurang pada daerah kutub. 4, relief permukaan bumi. Pada topografi datar lebih intensif atau maksimal dibanding topografi yang berbukit atau bergunung. Dan yang kelima, banyak sedikitnya awan. Inilah alat ukur radiasi matahari. Ada ganvelani untuk intensitas cahaya, aktinograf radiasi cahaya, solarimeter atau piranometer ini untuk intensitas cahaya secara otomatis, serta Campbell-Stokes adalah untuk lamanya penyinaran matahari. Unsur yang kedua, temperatur atau suhu udara, adalah derajat panas dingin yang ditunjukkan oleh termometer, nih ya, yang terkena udara secara langsung, namun tidak terkena radiasi atau sinar matahari langsung. Alat ukurnya ada termometer suhu untuk mengukur suhu saja, ini ya, bahkan untuk bisa mengukur suhu badan. Dan yang kedua adalah psikrometer, yang tentu yang standar aja sudah cukup. Di samping mengukur suhu juga mampu mengukur kelembapan. Yang ketiga, kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara atau atmosfer. Kelembapan udara itu ada 2, absolut atau mutlak, yaitu jumlah atau massa uap air yang berada dalam 1 meter kubik udara, dengan satuan adalah gram per meter kubik. Sementara kelembapan relatif atau nisbi, perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama.
Untuk mengetahui cara menghitung kelembapan relatif bisa disaksikan pada video lain di channel ini. Alat ukurnya adalah hygrometer ya, yang digital ya. Juga ada termohigrograf di samping suhu juga bisa untuk mengukur kelembapan udara. 4. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara. Tentu beratnya ya, beratnya dari udara itu pada permukaan bumi seluas 1 cm persegi. Alat ukurnya adalah barometer. Barometer aneroid yang ini barometer raksa atau barometer air raksa, dan yang ini adalah barometer digital. Besarnya tekanan udara di ketinggian 0 meter atau pantai, kalau pakai barometer aneroid ini adalah 1013 mbar dengan satuan MB. Dan kalau pakai barometer air raksa 76 cm raksa. Faktornya yang mempengaruhi tekanan udara, 1. Suhu udara. Semakin rendah suhu, udara makin rapat, makin banyak, sehingga tekanannya semakin besar atau tinggi. Ketinggian tempat, semakin tinggi, tekanan udaranya makin berkurang. Kenapa? Makin tinggi, ya, jumlah udara itu sedikit atau lebih rapat pada tempat yang rendah. C. Letak lintang, di mana di daerah khatulistiwa tekanan udaranya itu lebih rendah karena panas. Kalau panas udaranya memuai sehingga per 1 meter persegi jumlah udaranya itu sedikit dibandingkan daerah kutub. Dan yang kedua topografi, yaitu relief daratan dan lautan. Unsur cuaca iklim yang kelima, angin, adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum atau dingin ke daerah bertekanan minimum atau panas. Alat ukurnya ada anemometer, ini untuk mengukur kecepatan. Sekarang ada digital ya, dan windshock ya, ini untuk mengukur arah angin yang banyak kalian jumpai di bandara itu. Faktor yang mempengaruhi dari kecepatan angin, 1 adalah gradien barometris, di mana semakin besar GB-nya maka anginnya akan semakin kencang. Nah, untuk materi cara menghitung gradien barometris bisa kalian saksikan di video lain ya di channel ini. Yang kedua, ketinggian tempat atau makin tinggi anginnya tentu makin tinggi maka anginnya akan makin kencang. Dan yang ketiga, relief permukaan bumi, di mana faktor topografi yang rata akan memiliki kecepatan angin lebih dibanding yang tidak rata. Letak lintang pada ekuator lebih kencang dibanding daerah lintang sedang ataupun kutub. Dan ada tidaknya bangunan atau pohon yang tinggi. Angin akan ada banyak jenisnya ya, antara lain ada angin pasat dan anti pasat, angin darat dan angin laut, lembah dan angin gunung, siklon dan antisiklon, angin fon, terjun atau jatuh, dan angin muson atau angin musim, yang juga sudah kami jelaskan di video lain. Yang keenam adalah awan, kumpulan dari titik air atau es di udara atau di atmosfer. Proses terjadinya itu adalah diawali dengan proses penguapan air dari permukaan bumi ke atas ya, udara, kemudian berubah menjadi uap, titik air, bahkan kristal es, dan kondisinya melayang-layang di udara. Macam-macam awan ada 4. 1 adalah awan tinggi. Ini posisi awan tinggi ya, ini ya. Awan tinggi ketinggiannya adalah lebih dari 6.000 meter, meliputi awan sirus, halus tipis, sirocumulus yang bertotal bergelombang tapi tipis, dan cirrus stratus, tipis menghalus. 2 awan menengah atau alto dengan ketinggian 2.000 hingga 6.000 meter. Ada 2, yaitu alto stratus dan alto cumulus. Yang cumulus pasti bertotal atau bergelombang, yang stratus selalu yang rata halus. 3 adalah awan rendah, kurang dari 2.000 meter ketinggiannya, meliputi awan stratus, stratocumulus, dan nimbus stratus yang rata dan menimbulkan hujan. Yang keempat adalah awan naik vertikal, awan cumulus, dan awan cumulonimbus. Ini tidak menimbulkan hujan, warnanya putih ya, bergelombang naik ke atas. Tapi yang cumulonimbus ini adalah menimbulkan hujan deras, bahkan disertai badai atau petir. 7 yang terakhir adalah hujan. Hujan atau presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air dari atmosfer ke bumi.
Hujan terjadi karena awan atau titik-titik air tadi itu telah jenuh atau penuh air sehingga turun sebagai hujan. Alat ukurnya ada dua. Pengukur hujan secara manual itu adalah barometer yang sudah lama dan kita pakai dan banyak berada di BMKG, kantor-kantor BMKG di seluruh Indonesia. Dan yang kedua yang sudah otomatis ya, antara lain adalah kita beri nama RG ya, atau Automatic Rain Gauge, baik tipe Hillman maupun tipe Tithing Bucket. Dan jenis-jenis hujan menurut terjadinya dibagi 4. Satu, hujan konveksi atau zenith, yaitu hujan yang terjadi karena udara naik tropis. Ini prosesnya ya. Di daerah tropis 0 meter tentu panas. Angin akan mendatangi tempat yang panas. Dua angin dari subtropis yang ketemu ini tentu akan naik ke atas. Tidak mungkin bersimpangan kan, naik ke atas. Kemudian menimbulkan awan dan terjadilah hujan. Seperti ini ya. Dari subtropis menuju ke tropis, naik karena panas ya, naik ke atas. Sehingga kemudian menjadi awan, turun hujan. Hujan zenith. Dua, hujan orografis. Terjadi karena udara naik gunung. Kalau udara naik gunung berpotensi cepat terbentuk awan dan hujan. Yang ketiga adalah hujan frontal atau hujan siklon lintang sedang. Terjadi karena pertemuan dua massa udara. Udara dingin yang warnanya biru dengan udara panas yang warnanya kuning. Yang panas akan naik. Kalau naik terbentuk kondensasi dan terjadi hujan, biasanya deras tapi sebentar. Yang terakhir, siklon tropis, hujan yang terjadi karena tekanan udara rendah di tengah. Biasanya di lautan yang panas sehingga menimbulkan siklon dengan hujan yang sangat lebat. Baik, terima kasih. Materi unsur cuaca iklim komplit sudah kami sampaikan. Cara perhitungan dari unsur cuaca iklim tersebut kalian bisa saksikan di video lain, yaitu cara menghitung kelembapan udara, tekanan udara, gradien barometris, dan suhu udara. Semangat terus untuk belajar geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.